Salva lebih dulu, sudah senyum dari tadi. Oke, terima kasih ya. Saya sedikit membagikan bagaimana saya merasa bahagia, ya. Iya. Merasa bahagia sekali ketika berada dalam kongregasi. Hal yang membuat saya merasa senang dan merasa bahagia itu yang pertama, saya ketemu banyak teman. Perjumpaan pertama kali melihat Kalimantan dan juga kota Jogja pada khususnya. Rupanya motivasi ini dimurnikan ketika bergabung di kongregasi ini, yang awal mula adalah tertarik menjadi guru MTB karena semangat para misionaris. Suster Domi, Suster Salva sudah menjalankan hidup panggilan beberapa tahun ya. Suster Salva sudah junior tahun ke-5 dan saya junior tahun ke-6. Tentu kita memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda ya. Boleh diseringkan mungkin secara singkat pengalaman yang paling menarik dari panggilan selama ini tuh apa saja? Suster Salva lebih dulu, sudah senyum dari tadi. Oke, terima kasih ya. Saya sedikit membagikan bagaimana saya merasa bahagia, ya. Iya. Merasa bahagia sekali ketika berada dalam kongregasi. Hal yang membuat saya merasa senang dan merasa bahagia itu yang pertama, saya ketemu banyak teman. Itu dari berbagai macam daerah dikumpulkan menjadi satu. Jadi memang waktu itu saya dan Suster Domi, kami dua teman angkatan. Jadi dari Maumere itu hanya saya sendiri. Banyak sekali teman yang saya jumpai dalam teman angkatan saya. Jadi itu dari berbagai macam daerah. Jadi itu yang merupakan suatu kebahagiaan karena banyak ini mengenal teman dari berbagai suku dengan mereka budaya-budaya masing-masing. Jadi saya hanya tidak mengenal orang Maumere saja, tetapi saya mengenal berbagai macam budaya.
Terus yang kedua, saya merasa bahagia itu ketika berada dalam kongregasi menjadi seorang biarawati, yaitu menjadi seorang biarawati itu selalu ada situasi persaudaraan yang sangat akrab ya, mulai dari doa bersama, terus ada kebersamaan untuk makan bersama, rekreasi bersama, semua kegiatan itu selalu dijalankan secara bersama-sama, dan itu yang menjadi kebahagiaan saya karena semua yang kita lakukan itu selalu bersama-sama dan dengan suatu tujuan yang sama untuk melayani banyak orang. Dari pribadi saya yang membuat saya merasa sangat tertarik pengalaman ketika saya setelah mengikrarkan kaul pertama lalu menerima perutusan, menjadi awal yang baru buat saya, di mana awal yang baru itu saya mengartikan atau memaknainya sebagai pemberian diri. Kalau sudah memilih hidup sebagai seorang biarawati, berarti siap melayani dan siap diutus kemana saja oleh Tuhan melalui kongregasi, siap menjadi abdi Tuhan, berkarya melayani Tuhan dalam diri sesama yang dijumpai dan dilayani. Yang menarik buat saya itu selama masa pembinaan itu, saya punya dua impian, dua tempat impian untuk saya berkarya, yakni di pedalaman Papua dan juga di pedalaman Kalimantan. Dan puji Tuhan bahwa di saat mendengar benungan pertama setelah perayaan kaul pertama itu, saya dibenungkan atau diutus di pedalaman Kalimantan, yaitu sungguh saya merasa sangat bahagia karena Tuhan mendengar apa yang menjadi impian dan harapan saya. Dan di situ awal saya memulai perutusan saya, mulai mengabdikan diri saya sebagai seorang abdi Tuhan, yaitu di tanah Borneo, Kalimantan Barat, tepatnya di Keuskupan Sintang. Itu ya, saya melihat bahwa itu menjadi permulaan lembaran baru bagi saya untuk menjadikan diri saya ini bermakna dan berarti bagi orang. Karena bagi saya, saat saya berkarya, saat saya melayani, saat saya mengunjungi dan pergi menyapa umat di mana saja mereka berada, disitulah makna hidup dan arti hidup itu saya dapat dan saya alami di sana. Jadi untuk pengalaman yang paling menarik dan itu bagi saya itu ketika mengunjungi, berpastoral, melayani, dan di situ sangat membuat saya menemukan arti bahwa diri saya ini berarti bagi banyak orang. Saya juga tidak berbeda dari kedua teman ini. Salah satu hal yang paling menarik adalah kebersamaan, di mana dari berbagai perbedaan kita disatukan dalam satu komunitas. Entahlah perbedaan itu dengan latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, tapi kita disatukan dalam komunitas, di mana dari berbagai perbedaan itu memberikan warna yang indah. Nah, lalu yang kedua yang membuat saya sangat tertarik atau pengalaman yang sangat menarik bagi saya itu adalah melihat kehidupan seorang religius dalam kongregasi PRR itu ada aturannya. Artinya mulai dari pagi bangun ada aturan doanya, jam berapa kita harus doa, jam berapa harus makan, jam berapa harus bekerja, sampai dengan sore kita istirahat dan mulai lagi esok pagi. Saya melihat ini suatu struktur yang sangat bagus dan sangat menarik untuk saya secara pribadi, karena jujur sebelum menjadi seorang religius, seorang suster, saya kalau ya doa saja, mau makan saja tanpa harus ada waktu yang mengatur. Tetapi ketika saya masuk dalam kongregasi hidup membiara, saya selalu hidup saya terstruktur, hidup saya ada aturannya mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali. Itu hal yang sangat menarik bagi saya. Menseringkan sedikit pengalaman hal-hal yang paling menantang dalam hidup panggilan. Dari pribadi saya itu hal yang paling menantang yakni dalam hidup kebersamaan. Karena seperti yang tadi dikatakan dari awal bahwa dalam hidup kebersamaan ini kita tidak hanya yang berasal dari satu tempat atau daerah saja, tapi kita dari berbagai daerah. Lalu ada juga perbedaan usia juga. Nah di situ yang menantang itu ketika adanya selisih paham, beda pendapat yang terjadi dalam komunitas. Tetapi tantangan itu bagi saya tidak ada tantangan yang tidak bisa diselesaikan. Pasti ada caranya, jalannya untuk diselesaikan. Kalau untuk saya secara pribadi, hal yang sangat menantang, yang menarik untuk saya itu kenapa? Karena ketika kita berhadapan dengan situasi itu tidak akan berjalan lama, tidak sampai sehari dua hari, tetapi selesainya hanya saat itu saja ketika kita sudah masuk dalam kapela.
rasanya semua beban atau semua persoalan itu akan dengan sendirinya hilang. Saya tambahkan satu pengalaman yang paling saya rasakan menantang dalam panggilan saya, terkhususnya pada saat ini saya sebagai seorang suster studi, lalu juga saya harus hidup dengan aturan-aturan kampus, lalu harus menyeimbangkan atau menyelaraskan dengan aturan-aturan di komunitas. Nah, itu yang menjadi hal yang paling menantang bagi saya, karena ketika saya studi dari pagi saya harus memfokuskan diri dengan kegiatan-kegiatan kampus. Tetapi selain memfokuskan diri dengan kegiatan-kegiatan kampus, kuliah-kuliah di kampus, tapi saya juga hadir di komunitas. Berarti saya harus ikut ambil bagian dalam aturan-aturan di komunitas. Nah, kadang menjadi tantangan bagi saya karena saya kurang bisa untuk menyeimbangkan dua kegiatan ini dalam bagaimana saya sebagai satu pribadi yang harus menjalankan dua aturan di dua tempat yang berbeda, di kampus dan juga di komunitas. Saya harus mengerjakan tugas-tugas sampai larut malam, lalu pagi harus ikut kegiatan komunitas, berdoa pagi, bangun pagi jam 4, jam 4.30 pagi harus ibadat pagi. Itu satu tantangan yang luar biasa bagi saya secara pribadi. Tetapi karena saya adalah pengikut Kristus, artinya saya harus menanggung konsekuensi ini untuk bisa menjalankannya, dan ini yang menjadi menantang bagi saya. Tapi jangan takut para sahabat dan orang muda di mana saja, karena salah satu cara yang saya gunakan adalah dengan tersenyum. Saya percaya bahwa tersenyum itu adalah jembatan terpendek, karena ketika kita merasa putus asa, merasa beban ini sangat berat, tetapi ketika kita hadirkan senyum kepada siapa saja yang ada di depan kita, dengan sendirinya beban tadi itu sudah berubah menjadi cinta. Halo orang-orang muda Katolik dan sahabat-sahabat Yesus di mana saja berada. Selamat Hari Minggu Panggilan Sedunia ya. Saya Buder Fabianus Ngati MTB, sudah 25 tahun hidup membiara. Ketertarikan pada mulanya saya membaca sebuah buku tentang pengalaman para Buder MTB dari Belanda. Pada waktu itu, yaitu tahun 1921, mereka berlayar di Pulau Kalimantan Barat, tepatnya di kota Kalimantan. Mereka bersama-sama masyarakat untuk mengabdikan diri kepada Tuhan lewat karya pendidikan, awal mulanya melalui karya di asrama. Karena penasaran dengan karya mereka itu, akhirnya saya tertarik untuk menjadi Buder, yaitu menjadi pelayan. Lalu lewat kisah di lingkungan hidup itu saya melamarkan kongregasi ini, dan akhirnya saya diterima dan juga setia sampai saat ini. Ketertarikan saya menjadi Buder adalah yang pertama karena dengan menjadi seorang Buder saya bisa melihat dunia lain, artinya pengalaman perjumpaan pertama kali melihat Kalimantan dan juga kota Jogja pada khususnya. Rupanya motivasi ini dimurnikan ketika bergabung di kongregasi ini, yang awal mula adalah tertarik menjadi Buder MTB karena semangat para misionaris dan juga ingin melihat Kalimantan dan juga ingin melihat Pulau Jawa, di mana karya pendidikan kami di Pulau Jawa juga ada, yaitu novisiat, aspiran dan juga karya pendidikan lainnya. Rupanya ketika saya menjalani panggilan ini, berubah motivasi itu bukan hanya untuk melihat pulau itu sendiri, tapi mau melayani dengan tugas kelas, salah satunya menjadi seorang guru di sebuah sekolah di mana karya kami berada. Kalau ditanya apa sih pengalaman sukacita atau gembiraan menjadi Buder, terutama menjadi religius saat ini, banyak sekali sebenarnya teman-teman. Yang pertama, saya menjumpai pengalaman yang tak terduga, yaitu pengalaman berjumpa teman-teman dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke. Perjumpaan ini menarik bahwa Indonesia begitu kebinekannya diterapkan pertama kali di biara di mana saya berada. Perjumpaan budaya, bahasa, dan juga perjumpaan karakter lain-lain. Itulah Indonesia. Di ruang religius ini diubah menjadi budaya Injili, diciptakan menjadi budaya persaudaraan, di mana juga kami dengan mengikuti semangat Santo Fransiskus Assisi di bawah lindungan Bunda Maria. Rupanya nilai-nilai multikulturalisme ini menjadi kekuatan bagi saya. Kalau tanya tantangannya ada, pasti ada dong ya. Pertama adalah bagaimana di tengah teknologi ini, saya sendiri tetap setia untuk mengikuti jalan pilihan saya. Teknologi menawarkan saya bukan untuk membuat saya jauh dari Tuhan, justru melalui media ini saya akan mendekati pada Tuhan. Semoga ada di antara teman-teman mau mengikuti Yesus dengan cara menjadi Buder MTB. Salam sukacita dan selamat Hari Minggu Panggilan Sedunia. Tuhan memberkati.